Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen cerita pengalaman sunat si Bintang di usia 3 tahun. Nah, jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang sunat yang dialamin Bintang kemarin. Nah, jadi sekitar 2 minggu yang lalu si Bintang itu disunat, dan usianya si Bintang itu waktu disunat itu 2 tahun, sekitar 2 tahun 11 bulan. Jadi ini bulan Juni, bukan, sorry, jadi 2 tahun 10 bulan. Nah, jadi di Juli tanggal 31 besok si Bintang itu ulang tahun ke-3. Nah, jadi kemarin Bintang sunat di usia 2 tahun 10 bulan. Nah, jadi di sini aku itu pengen cerita pengalaman si Bintang waktu disunat kemarin. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya si Bintang itu usianya itu kalau menurut orang masih kecil ya. Jadi katanya kasihan, katanya nanti gimana cara penyembuhannya, soalnya kan anak seumur segitu kan nggak mau diem. Dan ternyata tidak seribet yang orang-orang katakan ya, jadi malah proses penyembuhannya itu cepat banget. Nah, jadi aku kan sekarang posisinya tinggal di Bogor, di daerah Puncak. Nah, jadi kebanyakan di sini itu sunat itu di usia 5 tahun ke bawah. Bahkan bayi baru lahir atau bayi umur 40 hari atau 10 bulan biasanya mereka sudah disunat. Nah, beda dengan daerah asal kelahiranku. Nah, jadi aku itu orang Purworejo, Jawa Tengah. Nah, di sana itu kalau misalkan sunat rata-rata usianya itu udah SD. Jadi kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. Nah, jadi buat mereka untuk di daerah asal kelahiranku itu aneh banget kalau seusia Bintang itu sudah disunat. Cuman tetap ada yang sudah disunat waktu kecil, cuman rata-rata itu usianya itu sudah SD kelas 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di daerah Puncak ini, kalau misalkan ada yang disunat usianya kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD, itu juga aneh ya. Jadi tergantung daerah masing-masing ya. Jadi umumnya itu seperti apa. Nah, kebenaran aku itu tipe orang yang pemikir ya. Jadi kalau misalkan kemarin si Bintang imunisasi, rasanya tuh pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet si Bintang itu kelar ya imunisasinya, karena aku tuh kadang kepikiran Bintang rewelnya, Bintang sakitnya, dan itu tuh bener-bener bikin aku kepikiran. Nah, waktu imunisasi selesai aku tuh lega banget dan rasanya itu bahagia banget. Dan sekarang waktu kemarin si Bintang belum sunat itu PR banget. Jadi aku itu pengen banget si Bintang itu cepet-cepet sunat biar aku itu lega. Terus kenapa aku milih sunat di usia 3 tahun? Karena proses penyembuhannya itu kata orang-orang itu cepet. Nah, kayak gitu. Cuman ada juga yang berpendapat kasihan karena masih kecil, takutnya dia lari-lari atau bagaimana ya. Nah, jadi di sini aku pengen cerita ke kalian. Nah, pertama-tama aku pengen ngejelasin awal mulanya aku sunat itu karena udah keputusan aku dan suamiku pengen nyunat si Bintang di usia 3 tahun. Nah, untuk anak seusia Bintang itu belum paham istilah sunat. Nah, jadi kalau ada yang nanya, emang Bintang sudah mau disunat? Ya jelas belum paham dia. Jadi itu tuh udah keputusan kami sebagai orang tua pengen nyunat Bintang di usia dini. Nah, jadi Bintang itu disunat di tempat khusus orang sunat. Jadi itu kayak tenaga medis tapi dia praktek di rumah, dan dia itu pakai metode laser dan apa sih namanya, udah dijamin keamanannya juga karena mereka sudah ahli, tapi bukan rumah sakit ya. Jadi itu hanya tempat khusus untuk orang sunat. Nah, jadi pertama-tama waktu kita datang itu kan pagi ya. Jadi kita datang di pagi hari ya kan. Terus Bintang itu masuk ke dalam bareng ayahnya, omnya, dan juga kakeknya. Nah, jadi kakeknya itu nggak nangis, ayahnya dan omnya itu nangis karena mereka itu nggak tega ngelihat si Bintang itu nangis, apalagi posisinya kakinya dipegang, tangannya dipegang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi langkah pertamanya itu si Bintang itu dipegang kaki dan tangannya, terus disuntik bagian alat kelaminnya, yaitu si tititnya itu disuntik biar dibius. Nah, kayak gitu. Nah, jadi biusnya itu disuntik di bagian si tititnya. Nah, bisa kebayang itu sakit ya. Jadi si Bintang itu anaknya hebat. Jadi dia itu nggak
orangnya itu kuat ya, jadi nggak yang dikit-dikit nangis, cuman karena posisinya sakit ya kan, jadi dia nangis karena disuntik bagian titiknya dan juga dipegang. Jadi dia mungkin bingung ya, aku diapain nih, dipegang kakinya, tangannya, mana prosesnya itu sekitar 10 menitan. Nah jadi buat kalian yang bertanya-tanya proses sunat itu berapa menit, jadi itu sekitar 10 menitan. Jadi dibius dulu bagian alat kelaminnya, terus baru di laser. Nah kalau ada yang nanya lasernya itu kira-kira bentuknya kayak gimana, nah kata si ayah lasernya itu seperti solderan. Nah terus setelah di laser kemudian dijahit. Nah untuk metode laser itu tuh dijahitnya cuman sekali di bagian bawah, nah kayak gitu. Nah untuk zaman dulu kata si ayah itu kan kayak pakai pisau ya, jadi dijahitnya itu katanya agak melingkar ya, cuman kalau untuk laser hanya dijahit satu. Dan untuk metode apa sih namanya, ada metode klem kalau nggak salah ya. Jadi itu kalau metode klem aku kurang paham, yang jelas metode klem itu bisa langsung dimandikan. Nah jadi kalau misalkan kalian anaknya mau sunat, jadi untuk metode laser ini aku bahas tentang sunat metode laser ya. Jadi selama 1 minggu diusahakan lukanya itu kering. Nah jadi lukanya itu luka sehari, 2 hari, 3 hari, usahakan jangan terkena air. Cuman untuk 4 hari, 5 hari, 6 hari dan seterusnya itu boleh terkena air. Jadi pengalaman si Bintang kemarin ya. Jadi kalian pasti bertanya-tanya ya, rasa sakitnya itu sampai berapa hari, terus si anaknya itu aktif kembali berapa hari. Dan ini aku nggak mengadi-ngadi ya, jadi aku cerita yang seril-rilnya ya. Jadi si Bintang itu pulang setelah titiknya disunat, dia itu nangisnya berhenti. Dia keluar dari ruangan sunat itu, dia dalam keadaan tidak nangis, terus dia udah bisa senyum nih. Nah terusnya lagi dipakein celana batok, yaitu celana pelindung, terus dipakein sarung sama si omnya. Nah jadi posisinya itu karena apa sih namanya, karena biusnya masih ada, belum terasa, jadi dia masih happy karena dia itu hanya ketakutan kenapa nih tanganku dipegangin sama orang-orang. Nah itu yang bikin nangisnya itu kelenger-kelenger, terus ditambah dibius di bagian alat kelaminnya. Nah di sini aku pengen ngasih tips untuk kalian. Jadi ini tips buat kalian yang pengen anaknya disunat usia 3 tahun atau 5 tahun atau SD. Nah ini aku mau ngasih tips ya. Jadi si Bintang itu pakai metode laser. Nah jadi yang wajib kalian harus punya, kalian itu beli celana pelindung minimal itu 2 atau 3. Nah jadi si Bintang itu punya 3. Nah terus kalau misalkan pulang dari tempat sunat, kalau bisa pakai celana pelindung, jadi waktu pulang itu dalam keadaan tertutup biar tidak terkena debu. Nah kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian bawa mobil mungkin nggak perlu ya pakai celana pelindung kayak gitu ya. Nah jadi di sini mau ngasih tip ya. Jadi kalau misalkan kalian pulang dari tempat sunat, nah si obatnya itu langsung diminumin. Nah jadi langsung diminumin kan otomatis anaknya tidur. Nah jadi setelah tidur badannya itu agak lebih enakan. Nah jadi waktu pas bangun itu dia, waktu biusnya habis, dia sudah merasa nyaman. Nah kayak gitu. Jadi itu tips yang pertama ya. Jadi pulang dari tempat sunat, obatnya itu langsung diminumin. Nah itu tips yang pertama. Nah yang kedua, jadi kalau misalkan yang kedua itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga usahakan luka sunat itu tidak boleh terkena air. Nah kayak gitu ya. Jadi tidak boleh terkena air. Nah terus tips yang ketiga, jadi kalian itu harus rajin-rajin membersihkan luka sunat. Nah kayak gitu. Jadi di sini aku mau cerita ya, si Bintang itu kan, sorry ya, si Bintang baru bangun tidur, jadi mungkin ngobrolnya agak belibet. Nah jadi yang tips ketiga, jadi luka kalian itu rajin dibersihin, jadi dicuci dengan air hangat. Jadi dicucinya juga sebisa kalian. Jadi soalnya kalau misalkan kalian maksa nyuci, bener-bener kayak nyuci luka si anak itu tidak nyaman, tidak mau. Jadi kalian harus pelan-pelan aja. Nah jadi di sini kemarin si Bintang itu dapat obat puyer dan juga obat tetes. Nah jadi berhubung puyernya itu udah habis, jadi aku nggak bisa ngasih lihat ke kalian. Jadi obat puyernya itu yang jelas obat penghilang rasa sakit,
mungkin obat untuk menghilangin bengkak atau sejenis paracetamol. Dan pasti kalau misalkan anak seusia Bintang itu udah dibubukin jadi satu, jadi mendapatkan puyer dan juga obat tetes seperti ini. Nah, jadi obat tetes ini tuh aku nggak tahu ya, mungkin ada mereknya, cuman berhubung di tempat medis khusus untuk sunat, jadi ini mereknya itu nggak ada. Nah kayak gitu, jadi aku nggak ngerti ya antara salep dan obat tetes itu bagusan mana, aku nggak ngerti. Yang jelas untuk obat tetes ini lebih efektif. Jadi untuk usia Bintang, jadi kalau misalkan kita mau ngasih obat di bagian alat kelaminnya, yang jelas si Bintang itu kayak nolak, nggak mau, bahkan pengen nendang kita. Nah cuman kalau misalkan obat tetes seperti ini tuh gampang banget. Jadi posisinya anak lagi meleng, kita tetesin. Nah seperti itu. Nah cuman aku rasa kata orang-orang salep itu lebih cepat kering. Nah jadi karena aku kan orangnya nggak sabar ya, jadi obat tetes ini aku pakai selama 5 hari. Nah setelah 5 hari ini tuh sudah tidak dipakai, ini masih ada. Dan aku pengen ngasih tahu ke kalian. Nah di sini aku itu punya salep, mereknya itu bahasanya apa ya? Kalau di sini bilangnya Lampecor. Nah jadi salep Lampecor. Padahal di sini tertulisnya Chlorampecor. Jadi ini bahasanya itu ribet banget. Nanti bakalan aku tulis ya di sini biar kalian itu paham. Dan ini tuh krim untuk luka sunat. Dan ini cepet kering, dan ini juga ini tuh bisa kalian beli waktu kalian mau sunat si anak, karena ini tuh bener-bener cepet kering ya. Jadi aku nggak ngilang-ngilangin, ini juga bermanfaat posisi luka masih yang bener-bener basah. Jadi kita tidak susah payah ngolesinnya, jadi anak itu nggak nolak. Jadi waktu dia tidur apalagi meleng, kita bisa tetesin pakai ini. Cuman aku kurang efektifnya tuh gini ya, keempat kelima emang belum waktunya kering ya, jadi aku pindah ke salep ini. Nah jadi ini tuh salepnya kalau misalkan kita ke mana, ke apotik bilang aja salep Lampecor. Nah, padahal di sini tulisannya bahasa ini ya, bacaan orang-orang bodoh ya, sorry ya, Chlorampecor. Nah pokoknya susah lah nih. Nah ini seperti ini, nanti ditulis ya. Jadi ini tuh bikin luka cepet kering. Ini bener-bener aku udah coba, lukanya si Bintang itu bener-bener cepet kering. Dan ini tuh bener-bener bermanfaat banget. Jadi posisinya gini ya, hari pertama si Bintang itu kayak mungkin karena ngerasa sakit ya, jadi dia itu diem terus selama sehari. Nah selama 1 hari si Bintang itu diam. Dan dia itu kalau pas mau pipis, dia itu kayak agak panik, agak nangis, pipisnya itu kayak di apa sih namanya, di sedikit-sedikit. Nah kayak gitu. Nah hari kedua, perlu kalian tahu, hari kedua si Bintang sudah main mobil-mobilan, udah pipis dan ke kamar mandi. Hari ketiga si Bintang udah pecicilan. Hari ketiga itu si Bintang udah bisa naik sepeda, tapi pakai apa namanya, pakai celana pelindung. Hari keempat Bintang udah bisa main prosotan. Hari ke-6 si Bintang, jadi hari ke-6 si Bintang itu udah aktif seperti biasa. Padahal lukanya itu kalau dipikir belum benar-benar kering. Nah cuman si Bintang udah aktivitasnya itu luar biasa dan sembuhnya itu cepat. Jadi si Bintang hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 sudah aku mandikan, tapi pakai air hangat. Cuman di bagian titiknya itu tidak boleh terkena sabun, jadi disiram aja, tidak perlu yang kayak gimana-gimana. Nah cuman hari ke-8 kalian bisa tuh selangkangannya itu dibersih-bersihin biar terjaga kebersihannya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang mau melaksanakan sunat untuk kalian di usia dini atau usia yang benar-benar menurut orang masih kecil, menurut aku itu lebih cepat sembuhnya, anaknya juga ngerawatnya itu lebih gampang ya. Jadi pengalaman kemarin, jadi aku di bayangan aku si Bintang itu bahkan di kasur selama seminggu. Ternyata enggak. Jadi si Bintang itu diem di kasur cuman sehari doang. Jadi selebihnya udah pecicilan, udah yang apa sih namanya, udah yang kayak biasa aja gitu. Nah jadi kalau misalkan lukanya itu keluar darah, kalian itu jangan maksa untuk dibersihkan ya. Jadi kasihan si anaknya, nanti anaknya bisa stres. Jadi cukup didiamkan aja. Nah kalau misalkan malam atau dia lagi tidur, kalian olesin ini.
Dan ini tuh sifatnya itu kan kalau misalkan diolesin itu kan dia itu kayak minyak ya, jadi kayak ada licin-licinnya. Nah jadi ini juga fungsinya bisa kayak kayak gimana ya, kayak ngebersihin gitu, ngerti nggak sih? Jadi kita pakai kainnya itu yang bener-bener lembut banget, berhubung udah disalepin kayak gini, jadi kotoran-kotoran darah keringnya itu bisa terangkat karena si salep ini, ngerti nggak? Nah jadi karena si salep ini itu kayak minyak, nah kayak gitu ya. Nah jadi ini aku ngasih tips ke kalian sesuai yang aku alamin kemarin. Jadi aku pakai salep ini. Nah cuman kalau misalkan pas di awal-awal aku pakai obat tetes yang dikasih sama si tenaga medisnya ini. Cuman ini juga efektif ya. Jadi anaknya lagi meleng bisa langsung kita tetesin. Cuman aku kurang puas, jadi aku beli salep sendiri. Dan ini salepnya itu rekomendasi banget buat kalian. Ini tuh harganya cuma 14.000 dan ini tuh cepet kering. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini buat kalian yang mau menyunati anaknya, jadi kalian itu nggak usah ragu-ragu, nggak usah yang gimana nih ya. Jadi awalnya juga sama ya, aku itu nggak tega ya, cuman berhubung wajib ya, jadi anak laki-laki itu kan wajib juga ya, perempuan juga kan wajib disunat ya. Jadi aku paksakan hatiku buat ya udahlah nggak apa-apa sunat, lebih cepet lebih baik. Jadi kemarin si Bintang usianya itu 3 tahun dan penyembuhannya itu bener-bener cepet banget. Dan aku itu nggak bohong, hari kedua hari ketiga si Bintang itu udah beraktivitas seperti biasa dan dia itu pinter ya. Jadi anak ini tuh pinter banget, jadi dia itu nggak rewel. Kata orang-orang rewelnya itu nyampe 4 hari, nyampe seminggu. Dan si Bintang itu kerengiknya tuh cuma sehari doang, dan sehari itu mungkin karena dia ngerasain biusnya habis dan ada luka baru mungkin, jadi dia agak diem, anteng, terus waktu mau pipis dia juga ngeri ya. Cuman setelahnya itu si Bintang itu bener-bener udah aktivitas seperti biasa. Nah kayak gitu. Nah jadi buat kalian nggak usah ragu-ragu yang mau sunat, insya Allah anaknya itu kan diniatin untuk biar bersih ya. Jadi insya Allah anaknya itu bakalan cepet sembuh, asal kalian itu bersih, kalian itu diobatin. Jadi insya Allah nggak ada infeksi atau apapun. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini perlu kalian tahu ya, kebersihan juga penting ya. Jadi hari ketiga mungkin nggak hari 1, hari kedua, hari ketiga nggak terkena air ya, cuman hari ke 4, 5, 6 dan seterusnya kalian wajib dicuci si bekas sunatannya itu biar terjaga kebersihannya, dan yang pasti pakai air hangat. Terusnya lagi kalau misalkan mandi juga kaki, tangan, dan punggungnya disabunin, cuman untuk bagian titiknya itu usahakan jangan terkena sabun dulu, jadi biar dicuci pakai air hangat aja gitu. Terus jangan lupa disalepin. Nah untuk penggunaan salep ini ya, kalau bisa digunakan selama 2 minggu. Nah jadi si Bintang itu pakai salep ini selama 2 minggu. Karena kenapa? Jadi lukanya itu biar kalau disalepin itu biar lebih maksimal penyembuhannya ya. Meskipun hari ke-6, ke-7 itu si Bintang itu udah nggak merasakan sakit, cuman salep ini digunain selama 2 minggu. Nah kayak gitu. Nah jadi perlu kalian ketahuin ya. Jadi ini gambarannya alat kelamin si anak ya. Jadi kalau misalkan pakai laser itu rapih, bener-bener rapi posisinya. Jadi ini si kepala alat kelamin anak. Nah di sini tuh kayak cincin. Nah bisa kalian bayangin ya, kayak cincin. Nah setelah 9 hari di sini tuh kayak ada bekas luka dan itu tuh ngelupas sendiri. Jadi kalau misalkan udah kayak hitam atau kayak ada kelupas sedikit, tolong jangan sekali-kali kalian kayak dikopekin sendiri ya. Biarin itu lepas sendiri, dan pemakaian salep ini berfungsi untuk dia itu ngelupas sendiri. Nah jadi kalian harus pakai salep ini selama 2 minggu. Jangan sekali-kali kalian dikelupasin kan, kayak kalau luka kering kan kayak hitam ya. Jadi jangan sekali-kali kalian iseng dikupas sendiri, jangan, biar itu terlepas sendiri. Nah kayak gitu. Nah jadi mohon maaf banget bahasanya agak belibet ya. Jadi itu pengalaman kemarin si Bintang waktu sunat di usia 3 tahun. Dan di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ada salep bagus untuk kalian yang mau sunat, bisa kalian beli sendiri. Cuman biasanya untuk dari rumah sakit atau dari tempat-tempat medis itu sudah dapat ya. Jadi udah dapat salep, udah dapat obat. Nah cuman kalau misalkan dirasa kalian kurang maksimal, salepnya itu pengeringnya kurang cepet, kalian bisa beli
lampekor nyebutnya aja untuk luka sunat. Nah, jadi di sini nanti aku bakalan ngasih tahu mereknya. Nah, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di video kali ini kalian sudah jelas ya apa yang aku sampaikan, biarpun bahasanya agak belibet. Aku juga bingung nih nyampeinnya itu kayak gimana, awal-awalnya tuh kayak gimana. Yang jelas intinya kalau misalkan lukanya pengen cepat kering, kalian itu harus bersih yang pertama. Yang kedua, rajin ngasih salep, terus obatnya juga diminumin. Hari keempat, kelima, keenam si anak udah boleh dimandikan dan pakai air hangat. Terus bagian alat kelaminnya itu jangan sekali-kali kalian sabunin. Terus jangan dipaksa anak kayak dibersihin, digosok-gosok, itu jangan ya. Sebisanya aja. Yang penting pas kalian anak lagi tidur, kalian bisa dielap-elap, kalian bisa bagian luka darah keringnya itu dielap pakai yang kain yang super lembut itu biar darah keringnya itu hilang. Nah, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya di video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.